Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Afia Laila, siswa Latsar Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai anti korupsi. Pertama-tama, pengertian dari korupsi adalah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebusukan, dan kebusukan. Dampak yang disebabkan oleh korupsi sangat luar biasa merusak, mulai dari lingkup pribadi, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup luas untuk waktu yang sangat panjang atau jangka panjang. Lalu, pengertian tipikor. Menurut Simon, tipikor adalah tindak pidana hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk melawan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada hukumannya yang telah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa saja sih ciri-ciri korupsi? Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Dua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Tiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Empat, berlindung di balik pembenaran hukum. Lima, melanggar kaedah kejujuran dan bermutu. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Seterusnya atas, ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu di mana pemberi dan penerima mengadakan kesepakatan timbal balik dan keduanya secara aktif melakukannya. Selanjutnya, korupsi ekstraaktif. Biasanya, bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya yang dihargai atau dicintai. Selanjutnya, korupsi investif, yaitu korupsi dengan pengadaan barang atau jasa yang keuntungannya tidak langsung dirasakan, tetapi diharapkan dirasakannya itu di masa depan. Jadi bersifat investasi ya. Selanjutnya, korupsi nepotistik. Namanya juga nepotistik, tetapi biasanya ada kepada contohnya, dia menspesialkan orang-orang terdekat gak tahu menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi nepotistik, selalu mengutamakan teman-temannya atau kerabatnya. Selanjutnya, korupsi autogenik. Nah, jenis korupsi ini dilakukan oleh seseorang sendirian, di mana ada kesempatan dia melakukan itu dan dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, sendirian, tanpa ada orang yang mengetahuinya. Selanjutnya, korupsi suportif. Namanya juga suportif ya, berarti keadaannya itu dibikin sekondusif mungkin, dilindungi bahkan dipertahankan keadaan seperti itu, dan tetap dijalankan secara bersama-sama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang terakhir, korupsi defensif. Biasanya jenis korupsi ini terpaksa dilakukan karena untuk mempertahankan diri dari pemerasan. Selanjutnya, dasar anti korupsi yaitu komitmen integritas. Maksudnya adalah bersedia dan penuh semangat untuk membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Dan biasanya dibagi menjadi 6 tingkat komitmen. Yang pertama, biasanya tipe yang suka berontak. Yang kedua, selalu menggerutu saja di belakang, banyak mengeluh. Yang ketiga, ikut dengan terpaksa, biasanya karena ikut-ikutan teman banyak yang ikut, masa saya enggak. Yang keempat, ceria dalam berkontribusi. Yang kelima, sudah berkomitmen sepenuh hati. Dan yang keenam, sangat bahagia melakukannya, bahagia berkarya. Selanjutnya, nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan secara lurus tanpa berbelit-belit apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian adalah sikap atau rasa yang perhatian terhadap lingkungan dan sekitarnya. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah sikap
sikap yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah tindakan yang taat dan patuh terhadap aturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan yang wajib melakukan apapun dan berani menanggungnya. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras itu didasari atas kemauan dan biasanya tidak merasakan lelah secara berlebihan karena ada kemauan. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan ini berhubungan dengan gaya hidup. Gaya hidup yang tidak berlebih-lebihan, tidak suka pamer, dan prihatin terhadap kondisi sekitar. Yang kedelapan, keberanian. Berani berarti bisa memilih atau bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Yang kesembilan adalah keadilan. Keadilan itu sikap bisa menilai mana yang harusnya dipilih untuk sesuai atau benar dan mana yang memang salah. Selanjutnya, prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas sudah kita pelajari pada agenda 2 modul 1, yaitu kewajiban yang harus dicapai, yaitu berisi amanah dan nilai-nilai publik. Yang kedua, transparansi. Nah, di sini dibutuhkan keterbukaan dalam suatu kebijakan. Yang ketiga, kewajaran. Wajar itu maksudnya tidak melebih-lebihkan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jadi biasanya tidak memarkup. Biasanya terjadi pada biaya ya, pengadaan. Dan yang terakhir, kebijakan. Kebijakan itu adalah